Serius ya? Nggak sih, nggak Serius? serius. Nggak Kita kan serius. serius. Enggak, jangan. Kita kan serius. Nggak bisa. Aku anti serius. Aku nggak percaya. Kita cek dulu seberapa jauh kamu mengenal aku. Nama aku siapa? Aduh. Inisial Anggun. Inisial. Iya, nama aku Anggun. Aku mahasiswa S2 jurusan apa ya? Psikologi industri organisasi, tapi yang sains. Jadi aku tuh lebih ke akademisi psikologi. Bukan psikolog ya. Ini banyak nih yang salah kaprah nih. Tentang S2 jurusan psikologi, terus banyak oh ini pasti psikolog nih. Ada enggak gitu. Jadi kalau orang kuliah psikologi itu S2 itu ada yang profesi, ada yang sains. Kalau yang profesi berarti dia ngarahnya ke praktek ya kan, berarti psikolog. Kalau yang sains berarti dia akan mengarahnya ke akademisi, berarti nanti jadi dosen, peneliti gitu. Jadi lebih ke akademisi psikologi. Udah, jangan manggil psikolog lagi ya. Iya, aku selalu. Ibu psikolog. Kalau aku lagi depresi, aku selalu ke dia. Ternyata dia depresi juga loh. Enggak bohong. Ya nggak apa-apa, karena bahkan psikolog juga kan bisa Iya. depresi, bisa stres kan. Kita juga manusia. Iya benar-benar. Ya kan? Kadang itu yang dilupa sama orang ya. Iya. Emang dikira psikolog udah pasti sehat mentalnya, enggak juga. Kita ada stresnya juga. Iya betul-betul. Emang dokter nggak pernah sakit? Nah ya kan? iya benar-benar. Ya. Itu dia. Beberapa lama menghilang, tiba-tiba mau sidang S2. Insya Allah master ya bentar Aku lagi. nggak menghilang kok, aku di sini aja. Iya. Aku nggak kemana-mana. Cuman kita jarang ketemu. Limited edition weh. Subhanallah banget, Ani pas banget menghubunginya saat aku udah mulai longgar ya. Saat tesisku baru aja kelar daftar sidang. Tato Ani menghubungi. Jodoh itu nggak cuma romantis loh. Oh iya sih. Ya kan? Iya benar. Persahabatan pun jodoh. Gitu kan. Iya sih benar. Jadi kita mau ngobrol tentang apa nih? Kamu mau nanya-nanya apa? Wih, udah siap ditanya-tanya? Siap ya. Sebenarnya banyak ya pertanyaan yang mau aku tanyain gitu. Karena beliau Jangan beliau. Itu kan seumuran. Iya, dia ini ya anaknya deep talk abis. Serius. Ya hobinya rewind ya. Oh iya, dia hobi rewind. Dan menurut aku rewind itu salah satu proses belajar ya. Aku mau nanya nih, menurut kamu gitu, arti belajar tuh buat kamu apa? Sebenarnya kita bahas rewindnya dulu ya. Rewind. Kenapa sih orang perlu rewind gitu kan? Rewind tuh kayak introspeksi diri lah ya, evaluasi diri gitu kan. Karena kan kita tuh tujuannya hidup tuh apa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kan manusia kan penuh ketidaksempurnaan. Jadi selama kita hidup itu harusnya itu selama itu kita memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu kan. Makanya itu pentingnya kita rewind. Kayak tahun ini tuh kita ngelakuin apa aja, kesalahan apa aja gitu kan. Nah itu tuh sebagai salah satu moto hidup aku gitu. Jadi hidup itu adalah perjalanan untuk memperbaiki diri gitu kan, menuju kebijaksanaan gitu kan. Filsafat banget guys. Ya karena aku juga hobi berfilsafat gitu. Nah salah satu hal yang kita yang aku pikir salah satu cara untuk mengubah diri menjadi lebih baik itu dengan belajar gitu. Itulah kenapa kita perlu belajar, karena kita harus mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya kalau pengertian belajar itu kalau di psikologi ya, kan cuma simpelnya itu adalah proses dari tidak tahu menuju tahu. Pernah dengar gak? Pernah. Belajar itu proses dari tidak tahu menuju tahu. Tapi itu cuma permukaannya aja kan sebenarnya. Tahu doang itu nggak cukup ya kan. Kita harus tahu, terus mahamin. Apalagi ini ada nih taksonomi Bloom namanya. Ini tuh target belajar. Kalau di sekolah itu kan harusnya guru itu kan punya target siswanya tuh harus kayak gimana gitu kan. Setelah diajarin tingkat pemahamannya kayak gimana. Kan yang pertama kan cuma tahu, pengetahuan, tahu. Terus kalau pemahaman, berarti kita memahami nih, pelajarannya kayak gini aplikasinya. Nah habis itu yang ketiga aplikasi, gimana cara mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Terus habis diaplikasikan apa? Saya sudah berbelok arah. Habis analis
Ya sintesis. Hmm. Sintesis. Iya. Terus habis sintesis evaluasi ya. Ya. Kalau nggak salah sih ada aku lupa deh. Ya analisis, sintesis, evaluasi. Iya benar. Cuma kayaknya kebanyakan kita tuh kalau belajar di sekolah, nah ini salahnya pendidikan Indonesia ya. Kenapa Kayaknya tuh? kita tuh kebanyakan belajar itu cuma sampai tingkat pengetahuan gak sih, sampai pemahaman gitu. Oh, Banyak kan belum tentu paham hafalan, juga ya. Iya, tapi iya, benar-benar. hafalan itu tuh nggak dimaknai lebih dalam gitu loh. Jadi kayak Hmm. kita belajar sejarah misalnya Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, kita cuma ngapalin tanggalnya, Iya. ya kan, negara Iya, yang benar. terlibat, ya kan, korbannya misalnya. Tapi kita nggak coba, Korbannya, emang iya. kita di ujian paling cuma ditanya tanggalnya, ya kan, terus kayak, tapi kita nggak dikasih tau kayak soalnya itu bukan kayak pembelajaran apa yang kita dapat dari Perang Dunia 1 gitu, kesalahan apa yang tidak boleh diulang lagi. Iya, benar-benar. Harusnya Benar itu banget. loh, itu sebenarnya pembelajaran yang harus diambil kan itu sebenarnya. Cuma kita we miss the point gitu kan. Itu banyak banget sih kayaknya, kalau ngomongin pendidikan nggak akan kelar ya, kan kayaknya banyak banget Yang harus diperbaiki ya. Tapi yang jelas poinnya itu sih, banyaknya cuma ingatan aja kan. Nah itu mungkin banyak orang yang kayak ngerasa belajar itu membosankan karena itu di sekolah itu kita tuh udah terbiasa konsep belajar itu adalah menghafal ya. Yes. Kalau kita kaitin lagi ke tingkat yang lebih atas, mahamin, terus kayak kita aplikasiin, terus kita analisis, oh ini sebenarnya ilmu ini tuh bisa berguna di ini loh gitu. Kita coba nih kalau ke permasalahan ini kita coba pakai ilmu yang ini gitu. Kan menarik banget ya dalam hidup. Terus jadi kayak ngerasa oh ya I'm a better person gitu karena aku bisa menyelesaikan banyak masalah. Iya. Gitu sih. Setuju sih. Belajar tuh bermaknanya kayak gitu, berusaha menjadi lebih baik ya. Iya. Tapi banyak orang yang gak memahami itu ya. Yes. Kenapa sih, maksudnya menurut kamu Nah gitu? ini menariknya ini nih, taksonomi Bloom itu cuma diketahui di kalangan guru, terus yang belajar psikologi, tapi siswa sendiri nggak tahu. Padahal menurut aku sebenarnya awal masuk sekolah tuh dikasih tahu loh, kalian itu sekolah itu tujuannya kayak gini, diharapkan itu kalian itu nggak cuma ngafalin tapi begini-begini. Jadi tuh siswa itu belajar itu punya goals, ya nggak sih? Iya benar-benar. That's it gitu. Yang anehnya itu karena justru ilmu-ilmu yang signifikan itu baru kita terima tuh di masa kuliah. Iya, kenapa gitu ya? Yes, dan akhirnya kita jadi rewind kan. Oh iya, berarti selama ini tuh dulu tuh belajar kayak gini. We miss the point ini. Kan harusnya kan justru kita tahu dari awal biar kita nggak miss banyak poin gitu kan. Iya. Yes. Hafal rumus, tapi kita nggak tahu konsepnya. Konsep berpikirnya tuh kayak harus gimana ya? Jujur ya, kalau sekarang dikasih soal limit, logaritma, ya kalau aljabar masih ngerti lah ya, tapi kalau limit logaritma itu kayak sekarang udah lupa deh cara perhitungannya. Karena justru dulu tuh cuma belajar hitungannya tapi nggak tahu aplikasinya gimana dalam kehidupan ya. Jadi ya berlalu aja. Terus kayak tanggal-tanggal sejarah kayaknya udah lupa juga deh. Iya betul. Dulu kan kita ngapalin sampai segitunya banget gitu loh, ya kan? Tapi kok bisa kawal ya? Karena mungkin tuntutan. Kita harus bisa ngisi soal kayak gitu. Hanya sekedar itu. Tadi menarik sih yang soal taksonomi belajar itu ya. Maybe kalau misalkan kita dikasih tahu dari kecil mungkin kita nggak paham itu gitu kan. Kayak standar kita tuh beda gitu, standar belajar anak kecil sama yang sudah dewasa maybe ya. Kenapa itu dikasih di kuliah maybe? Nah itu jadi PR buat orang tua juga nggak sih? Nah itu orang tuh juga harusnya dikasih juga gitu kan, kayak sosialisasi gitu nggak sih? Nah itu emang harusnya tuh orang tua berkoordinasi sama guru sih ya gitu. Cuma kalau menurut aku minimal saat kita udah usia SMP kali, kalau SD dikasih tahu taksonomi kayak gitu ya pusing. Mungkin SMP atau SMA karena kita reasoningnya kan udah meningkat tuh. Kalau SMP SMA kita udah mulai ada reasoningnya tuh, ya kita butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Ya nggak sih? Iya betul. Kan kita boleh bertanya-tanya kan umur segitu tuh, kayak buat apa sih gue ngelakuin ini gitu kan, it's useless gitu kan. Kayak kita tuh mencari apa ya, kegiatan atau sesuatu tuh yang kayak kita tuh nggak sia-sia gitu energinya. Kita mencari alasan emangnya kenapa kita perlu melakukan ini gitu. Di situ mungkin kita kasih tahu jawabannya adalah dengan begini. Kalau enggak jadinya ngerasa hilang arah nggak sih selama sekolah? Sosialisasi sih yang paling dibutuhkan ya sekarang. Tapi
ngaruh juga sih kayak kalau di pendidikan gitu ya, maybe PR-nya tuh di kurikulum dari pusatnya gitu ya. Kita berdoa aja kan, ini kan sekarang kan lagi dirancang kurikulum baru kan sama Pak Nadiem. Kalau nggak salah lagi diimplementasikan kan di beberapa sekolah penggerak gitu. Sekarang tahun 2021 tuh lagi diimplementasikan ke beberapa sekolah penggerak. Jadi sebenarnya kurikulumnya ada, cuma mau dilihat kan kayak efektif apa enggak. Kalau nggak salah tahun 2022 ya atau 2023 ya, targetnya itu mulai disebar. Mudah-mudahan aja bagus sih. Aku excited sih karena dibilangnya itu bakal apa ya, ilmu-ilmu yang terlalu berbasic ingatan gitu kan bakal dihapus kan. Jadi kayak yang penting-penting aja core-core-nya ya, core-core dari setiap ilmu. Karena jujur ya, emang ilmu tuh Indonesia tuh bobotnya terlalu berat. Ya maksudku gini loh, kita fisika kita belajar tabung piton. Saya sudah lupa. Ya, tabung piton. Terus kayak tekanan hidrolik. For what gitu, anak SMA belajar itu, sedangkan kan itu nggak semua orang menggunakan itu dalam kehidupannya ya kan. Mungkin yang menggunakan itu yang ketika lulus itu jurusan mesin, memperdalam teknik, ilmunya baru berguna ya kan. Harusnya berarti yang kayak gitu, ilmu kayak gitu tuh dipelajarinya untuk SMK teknik atau untuk kuliah aja, ya nggak sih? SMA umum harusnya menurut aku enggak deh. Tapi iya sih ngerasa ya bedanya, maksudnya kayak it's kind of wasting time I guess, karena banyak ilmu-ilmu lain yang lebih signifikan tapi nggak kita pelajarin di sekolah. Benar, lebih ke kita hard skill banget ya sih. Yes, hard skill. Dan kadang ini loh, justru aku sering berpikir selama masuk ke sekolah gini, bukannya beberapa kan kita belajar sejarah juga kan, kayak penemuan nih kayak algoritma ditemukan di tahun berapa gitu, beberapa tahun yang lalu. Ilmu ini tuh untuk ranahnya orang ilmuwan gitu, tapi sekarang anak SMP pun belajar gitu kan. Itu terlalu hardcore menurutku, terlalu hard skill ya. Hardcore. Iya kan? Kayak kita tuh berat sih, ilmu terlalu berat. Kayak terus kayak kita belajar kimia pun, kita pernah dengar nggak sih kalau misalnya kita ke Eropa itu kita bakal expert banget di bidang kimia. Karena mereka tuh belajar kimia nggak sedalam itu. Hardcore banget kan, terlalu heavy gitu. Bahkan kimia kita pun kalau kita anak SMK kita deh gitu, SMA deh, terus ke Eropa itu ilmunya tuh kita lebih advance tau gak sih kimianya. Mereka tuh belajar itu seperlunya aja kalau di SMA. Kenapa? Karena nanti yang belajar advance-nya kimia, fisika itu bakal nanti di kejuruan kuliahnya gitu kan, sesuai dengan karirnya kan, jalur karirnya gitu. Yang menurut aku bagusnya sih gitu. Jadi kalau SMA, SMP gitu ya jangan terlalu heavy lah ya. Kalau guru ngajar, ini jujur ya, ketika guru ngajar di papan tulis, aku justru berangan-angan bukannya beberapa tahun yang lalu ilmu ini tuh cuma beredar di karangan saintis ya gitu kan. Kenapa di kalangan saintis? Karena ini sebenarnya terlalu heavy gitu loh, yang nggak relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Mungkin ada relate-nya gitu kan, tapi kadang kita susah nggak sih sebagai anak SMA ya. Kayaknya pakai SIM kostan deh MTK tuh, yang kita berapa tinggi tiang. Kalau kita ya tinggi badan kita, terus tinggi badannya. Terus aku mikir, emangnya kita kalau sehari-hari kita jalan terus ketemu tiang, kita bakal penasaran ya berapa tinggi tiang gitu dari jarak kita. Kayak terlalu iseng gak sih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir itu juga kayak mengasah apa sih? Iya sih, pola pikir kritis ya, analitis. Makanya menurut aku nggak sepenuhnya harus dihapus, tapi yang core-core-nya aja. Aku jadi nyesel tau sih, kayak pengen balik lagi ke sekolah lagi gitu. Kayak aku pengen jadi kayak anak-anak lagi.